Apakah ada ayat Al-Quran yang menguatkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalo? Ya agak bet dalu nanya una pertanyaan. Ya agak? Ana? Dari adik-adik yang putri, nah tambahan atau dari ibu, silakan bu. Hana. Cepat. Nah, jauh mic, long mic lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, nak kena tanya dua buah pertanyaan. Yang phone masalah di kampung ayah. Jadi apabila lamrap kampung anggaran dipegat untuk acara pertandingan sepak bola. Tetapi untuk oleh pemuda dibuat untuk acara mencor liun melasah atau halaman melasah. Apakah itu hukumnya boleh? Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan masalah perkawinan. Misalnya ada seorang perempuan itu tidak diizinkan oleh ayahnya atau walinya untuk menikah dengan seorang laki-laki karena pekerjaannya, tetapi dia tetap menikah dengan laki-laki tersebut, apakah hukumnya sah atau tidak? Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara kita badai dua penanya dulu. Ada 3 pertanyaan ayah. Yang pertama dari Ulfatul Ulia ayah, apakah wajib membayar kafarat orang yang sudah meninggal yang meninggalkan sholat ayah? Mohon jawabannya. Bagi orang yang meninggalkan salat memang tidak wajib membayar kafarat, bukan kewajiban, karena salat yang ditinggalkan oleh orang yang dia sudah meninggal, nggak ada kewajiban apa-apa. Orang sudah meninggal. Cuma orang yang hidup ini apa boleh membayar kafarat. Di situ ada ulama yang membolehkan dan punya dasar argumentasi dan dalil menurut pendapat itu. Apa ada ayat dan hadis? Bukan ayat dan hadis langsung. Karena di dalam menetapkan sebuah aturan dia ada rumusnya. Kalau misalnya dalam Al-Quran dikatakan fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, itu ada ayat, jangan katakan atau jangan engkau menghardik kedua ibu bapamu. Memang yang dikatakan jangan katakan atau menghardik. Menghardik artinya memarahi ibu bapak, kata-kata kasar kepada ibu bapak jangan. Dalam Al-Quran dia mengatakan jangan engkau sepak dia, jangan engkau pukul dia. Tetapi dari bahasa jangan katakan itu membahasakan bahwa pukul tidak boleh juga. Menghardik aja tidak boleh, apalagi menyakiti dengan fisik. Begitulah gambaran rumus pemahaman Al-Quran. Kalau saya mau cubit ibu boleh. Apa ada kata cubit dalam Al-Quran? Bukan begitu. Dari bahasa Al-Quran dia punya makna yang luas dan cara memahaminya. Dia Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber untuk memahami hukum. Tapi dalam memahami hukum itu ada rumusnya. Dalam persoalan salat, karena dikiaskan ada puasa itu ada bayar kafarah kan. Kalau puasa itu boleh membayarnya, maka mereka mengkiaskan bahwa salat juga boleh. Walaupun ada nanti ulama dalam mengisbatkan itu tidak ada. Tapi siapa yang melakukan ada dasar hukumnya. Jangan tanya pada orang yang mengatakan tidak boleh. Ya tidak boleh menurut orang lain. Tetapi yang penting
setiap yang dilakukan itu punya dasar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran sebenarnya pada anggaran itu sebenarnya dalam konsep Islam itu amanah. Amanah itu jangan dikhianati, harus dilakukan sesuai amanah. Kalau yang diamanahkan itu sesuatu yang tidak haram, itu tidak boleh ditukar. Kecuali yang diamanahkan itu maksiat, itu walaupun amanah haram melaksanakannya. Tapi kalau yang diamanahkan itu anggaran diamanahkan untuk apa, secara prosedur itu harus laksanakan untuk itu. Begitu kira-kira secara umum. Yang kedua, masalah perkawinan. Dalam Islam persoalan perkawinan sudah diatur. Siapa yang mengawinkan anak perempuan? Ada anak perempuan yang tidak pernah kawin, ada yang anak perempuan sudah pengalaman kawin, ya. Itu beda-beda aturannya. Yang belum pengalaman kawin itu wewenang wali mujbir, karena dia tidak pengalaman, salah ambil keputusan nanti. Yang sudah pengalaman itu orang tuanya. Maka di dalam perkawinan ada istilah wali mujbir. Hak seorang wali mau menikahkan anaknya kepada yang paling pantas menurutnya. Dia inginkan anaknya bahagia ke depan. Anak itu ingin bahagia tapi salah. Pertama, saya mau kawin pilihan sendiri karena cinta mati. Tidak lama sudah mati cinta. Anak Dre pun cinta mati dah kait tali. Karena salah pilih, salah hayalah. Tapi menyurung si tak getuk bahwa yang membuat permanen dan bahagia dalam kehidupan harus suaminya seperti ini. Izin kait pilih aja. Duduk menyesal roy. Duduk kat ni menyesal aku pilih roh ni jamun. Nanti jalan aku menawakai roh jamun berkasih hidup sematinya si roh aku pada mati. Mati si roh aku hidup gara-gara roh. Apakah menyesal jamun bumenyan ni? Maka di situ wajib wali. Yang kedua, ada saib, orang yang pernah kawin. Itu tidak bisa dipaksakan lagi. Itu harus pilihan sendiri. Kalau dikawinkan pun harus ada izin perempuan. Ya, nak kalau berkahwin kedua kali pengalaman. Nyan ni walinya jika perkahwin juga berangkat tahu. Punya hana idin roy. Harus tanya ngilebai dah. Katim kah? Kaidin lom perkahwinannya yang baru je perkahwin di wali. Maka ini nak aturan. Dalam perkawinan ada aturan yang enggak mungkin kita bahas. Sebenarnya ini yang menjadi masalah muslim-muslim sekarang. Mereka masuk dalam rumah tangga tidak tahu etika dan aturan rumah tangga, aturan Islam lah rumah tangga. Nyonya menjadi masalah. Karena dalam Islam tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu yang wajib diketahui tentang suatu itu. Kalau masuk dalam rumah tangga ada ilmu yang wajib dipelajari tentang rumah tangga. Dalam Islam nah hak dan kewajiban, nah dosa-dosa yang harus nak ilmu. Bagaimana etika muasyarah pergaulan suami istri, bagaimana hak dan kewajiban. Nyo yang menjadi masalah, maka le hancur rumah tangga, kehancuran dini ke. Anak trip hancur rumah tangga karena memang tidak pernah dipersiapkan untuk berumah tangga. Tidak ada perangkat pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga. Ini buat kuaket, waktu kena perkahwin orang, ditanya doa semayang, berkaitan dengan orang rumah tangga doa semayang. Pun dapat hubungan semayangnya. Yang semayang ada hana rumah tangga, tapi wajib dia semayang. Dan yang syahadat bukan itu, maunya harus kursus, dah paling kursus. Saya kena berkahwin, kursus bagaimana kehidupan rumah tangga. Menyentuh benananya hana payah kursus, mengamai yang beja.
Anak pihak purna wadanya. Tapi menjalani kehidupan itu. Bagaimana pemimpin rumah tangga bisa menyelamatkan dirinya dan isi rumah tangganya dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum nara. Ini tujuan dari aturan-aturan Islam di dalam berumah tangga, supaya rumah tangga itu perjalanannya semuanya menjadi perjalanan ke syurga. Begitu. Lentuan baca kita meng-SMS WhatsApp tabuh ya. Mungkin nyom berkaitan dengan apa yang dia lakukan muno bengah ya, menyangkut dengan training. Ayah, bagaimana strategi berdakwah jika di sekolah-sekolah masuk aliran selain ahlu sunnah wal jamaah? Bagaimana solusinya? Pekeh talawan ayah. Dan bagaimana jika terjadi dari atasan kita ayah? Mohon jawabannya. Kita sekarang nggak perlu berpikir lawan-lawan. Udah lawan-lawan gop. Dah pegak terus dah jumentau. Baik gaduh tak fikir. Baik gaduh tak fikir, tak pun mati utun. Tapi tak tanam tanaman yang produk yang berfungsi benda. Isi ruang-ruang kosong itu. Makai dulu rohnya. Kadang-kadang menyolong ya dakwah, dua terpedium, hai melunjak pilih. Halun terima sayang, nama ingin baik putus silaturahmi. Tapi yang sebenarnya yang ingin bagaimana kegiatan-kegiatan agama yang memberi solusi bagi anak-anak tanya. Lu ingin supaya anak-anak SMA-nya ke tokoh-tokoh ke depan, manusia-manusia hebat ke depan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang perlu. Mereka akan tahu solusinya. Baik ke tinggi nak. Dulu anak dirau ke kerungkong kenang tujuh. Anak mahampung. Mahawan tu nak kalah anaknya tinggal mandum je ke kerungkong dengan tujuh. Tena rempak iran guru kata dah nak. Hai kena kerungkong kenang tujuh nak kalah. Yang terjak-jak atas jalan lah. Upay kerungkong atas jalan. Rupanya dia tertempung nama oleh. Kampung dia nama oleh. Ada jihana solusi. Maka kegiatan dakwah sebenarnya menjadi persoalan bagi masa depan yang mengikuti itu. Maka benar dia terperkenalkan supaya terjadi interaksi. Nak tanya hari-hari efektif waktu. Baik ghaflah lah istilah agama. Dia berfikir tentang solusi dan kemajuannya. Nyo yang nak lalau keroi. Ada chatting yang lalu ada telepon pui pegainan. Hanam pu pi. Lihat kan nampak pejobo lihat. Pegahnya pegajin. Tidak berfikir untuk lebih maju ke depan. Nyo sebenarnya nyo perlet tamang ada yang. Jadi lepegah pun bahwa Islam itu agama yang memberi solusi. Cuma sayang umat Islam tidak mampu memfungsikan Islam untuk solusi karena tidak tahu tentang Islam secara memadai. Maka isi dakwahnya waktu benar diperleh. Pun dah cerita-cerita orang lain sukses hebat. Dia orang hebat. Orang hebat. Nyo yang perleh. Maka ini fungsi dakwah. Maka kegiatannya ada aja. Nyo yang perkenalkan. Kiban kira-kira cocok ke mana? Tak kalau anak-anak tanya. Nya sebagai instrumen mantap. Kalau itu instrumen itu sudah hidup, tinggal kita isi mana yang lebih baik untuk mereka. Sehingga anak-anak tanya sehingga merasa beruntung ke jerawai kan ke tanya. Dia beruntung untuk mereka. Ini yang boleh kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada ayah. Alhamdulillah bandung pertanyaan kali ini jawab oleh ayah. Jam kapoh 12 kurang 5 menit. Kita gunakan sedikit waktu untuk sama-sama kita berzikir, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dipimpin langsung oleh yang mulia ayah serta dibantu oleh guru kita